Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Perencanaan Pendidikan, Ibu Dr. Helna Nelis MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, yang insya Allah dengan salawat yang selalu kita lantunkan, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Santia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi perencanaan pendidikan selama kurang lebih 10 menit ke depan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi perencanaan pendidikan. Pengertian evaluasi perencanaan pendidikan menurut Brain and White tahun 1987, evaluasi dapat diartikan sebagai upaya mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program atau rencana. Kemudian menurut Peraturan Perundangan Nomor 39 Tahun 2006, evaluasi perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan antara realisasi masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome terhadap suatu perencanaan. Kemudian yang selanjutnya menurut Charles Ocean tahun 2009, kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama. Yang selanjutnya dari kegiatan evaluasi tersebut dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki, atau dihentikan kegiatannya. Materi yang selanjutnya yaitu kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi perencanaan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan evaluasi tersebut. Namun, beberapa kriteria umum yang sering digunakan dalam evaluasi perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Nah, perencanaan pendidikan harus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang telah diidentifikasi dan dicapai. Kemudian yang kedua ada relevansi kurikulum. Evaluasi perlu memeriksa sejauh mana kurikulum dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan dunia kerja. Kemudian yang ketiga ada efisiensi sumber daya. Yang ketiga adalah efisiensi sumber daya. Evaluasi harus mengukur efisiensi penggunaan sumber daya seperti anggaran, fasilitas, dan tenaga pendidik dan mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah kualitas pembelajaran. Perencanaan pendidikan harus menjamin kualitas pembelajaran siswa, termasuk metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian. Yang kelima adalah keadilan pendidikan. Evaluasi harus memeriksa apakah perencanaan pendidikan memastikan kesetaraan akses dan peluang pendidikan bagi siswa tanpa diskriminasi. Kemudian yang keenam ada pengukuran kinerja. Penilaian kinerja siswa, guru, dan institusi pendidikan juga harus menjadi bagian dari evaluasi perencanaan. Kemudian yang ketujuh ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu perencanaan pendidikan harus dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan eksternal. Kemudian yang ke-8 ada evaluasi dampak, yaitu evaluasi perlu memantau dampak jangka panjang dari perencanaan pendidikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang ke-9 adalah kepatuhan hukum, yaitu evaluasi harus memastikan bahwa perencanaan pendidikan mematuhi hukum dan regulasi pendidikan yang berlaku. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada standar evaluasi. Standar evaluasi perencanaan pendidikan adalah pedoman atau kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan pendidikan.
Standar ini dapat berbeda-beda berdasarkan negara, lembaga pendidikan, atau tingkat pendidikan. Namun beberapa standar umum yang sering digunakan dalam evaluasi perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pendidikan. Yaitu perencanaan pendidikan harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada relevansi kurikulum, yaitu kurikulum harus relevan atau berkaitan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan dunia kerja. Kemudian yang ketiga ada kualitas pembelajaran, yaitu standar yang mencakup metode pengajaran, materi pembelajaran, serta penilaian yang sering digunakan dalam proses pendidikan. Kemudian yang keempat ada dukungan sumber daya. Perencanaan pendidikan harus memastikan sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran, termasuk tenaga pendidik, fasilitas, dan anggaran. Kemudian yang kelima ada keadilan dan kesetaraan, yaitu standar yang menekankan pentingnya kesetaraan akses pendidikan tanpa diskriminasi. Yang keenam yaitu ada evaluasi kinerja, yaitu evaluasi kinerja siswa, guru, dan institusi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang ketujuh ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu perencanaan pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan dalam kebutuhan dan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedelapan ada pengukuran dampak jangka panjang, yaitu evaluasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pendidikan terhadap masyarakat dan ekonomi. Kemudian yang ke-9 ada kepatuhan hukum, yaitu perencanaan pendidikan harus mematuhi hukum dan regulasi pendidikan yang berlaku. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan. Pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan yaitu memiliki banyak manfaat penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pendidikan. Berikut ini adalah cara pemanfaatan evaluasi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada perbaikan rencana pendidikan, yaitu evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan pendidikan dan memungkinkan penyempurnaan pendidikan dan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada penyesuaian kurikulum, yaitu hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan pasar kerja. Kemudian yang ketiga ada pengembangan kualitas pembelajaran, yaitu evaluasi membantu menilai kualitas pembelajaran dan memberikan wawasan tentang bagaimana memperbaiki metode pembelajaran dan materi. Kemudian yang keempat ada pengenalan sumber daya, yaitu melalui evaluasi lembaga pendidikan dapat memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, termasuk alokasi anggaran dan tenaga pendidik. Kemudian yang kelima ada peningkatan kinerja guru. Evaluasi kinerja guru dan staf pendidikan dapat membantu dalam memberikan umpan balik konstruktif dan pelatihan yang sesuai untuk peningkatan kualitas pengajaran. Kemudian yang keenam ada pemantauan dampak jangka panjang, yaitu evaluasi membantu dalam melihat dampak jangka panjang pendidikan terhadap masyarakat, seperti tingkat pekerjaan, kesejahteraan sosial, dan perkembangan ekonomi. Kemudian yang ketujuh ada peningkatan kepatuhan hukum, yaitu hasil evaluasi dapat digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan pendidikan mematuhi hukum dan regulasi pendidikan yang berlaku. Kemudian yang kedelapan ada pengukuran kesetaraan akses, yaitu evaluasi membantu memantau tingkat kesetaraan akses pendidikan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki peluang yang sama. Kemudian yang ke-9 ada penyusunan kebijakan, yaitu hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Kemudian materi yang selanjutnya ada proses evaluasi perencanaan pendidikan. Proses evaluasi perencanaan pendidikan
melibatkan langkah-langkah sistematis untuk menilai sejauh mana rencana pendidikan memenuhi tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Beberapa langkah umum dalam proses evaluasi perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, identifikasi tujuan evaluasi, yaitu menentukan tujuan evaluasi. Apa yang ingin dicapai dengan proses evaluasi perencanaan pendidikan. Tujuan ini harus sesuai dengan visi dan misi pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data yang relevan terkait dengan perencanaan kurikulum, hasil pembelajaran, dan data kinerja siswa. Kemudian yang ketiga ada analisis data, yaitu evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk memeriksa sejauh mana perencanaan pendidikan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian identifikasi kelebihan dan kekurangan dalam perencanaan tersebut. Kemudian yang keempat ada penilaian kualitas pembelajaran, yaitu meninjau metode pengajaran, materi pembelajaran, dan penilaian yang digunakan untuk memastikan kualitas pembelajaran siswa. Kemudian yang kelima ada evaluasi kinerja guru dan staf, yaitu melakukan evaluasi kinerja guru dan staf pendidikan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan kontribusi yang efektif dalam proses pendidikan. Kemudian yang keenam ada perbandingan dengan standar, yaitu bandingkan hasil dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesenjangan. Kemudian yang ketujuh ada penyusunan laporan evaluasi. Sajikan hasil evaluasi dalam bentuk laporan yang jelas dan terstruktur, mencakup temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang kedelapan ada perbaikan perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi, lakukan perbaikan pada perencanaan pendidikan, termasuk penyesuaian kurikulum, pengembangan metode pengajaran, atau perubahan strategi. Kemudian yang ke-9 ada pemantauan dan tindak lanjut. Setelah perbaikan dilakukan, terus pantau dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa perencanaan pendidikan terus memenuhi tujuan dan standar yang ditetapkan. Sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.